Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Penarif dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini akhir pekan. Nah, mudah-mudahan Anda masih bisa menikmati sisa liburan ini dan mempersiapkan diri untuk mulai aktivitas kembali pada hari Senin esok. Saya ajak Anda untuk kembali membahas publikasi dari Posisi RP, sebuah organisasi independen dari Amsterdam, Belanda yang menempatkan Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia ini. Dan ini belakangan kan menimbulkan reaksi yang luar biasa dari para pendukung Jokowi atau disebut peternak Jokowi itu yang menganggap bahwa hanya fitnah, hanya hoax itu dan bahkan menyebutkan bahwa itu posisi RP itu sudah minta maaf dan mencabut beritanya gitu ya. Ini mengapa kemudian peternakan lah sebutnya itu peternakan dari Jokowi itu bergolak karena dampak dari publikasi posisi RP itu luar biasa. Di dalam negeri muncul tuntutan yang sangat keras agar Jokowi itu segera diadili. Sementara di dunia internasional, media-media internasional sudah mulai menyoroti soal itu. Jadi memang dari sisi publik opini atau persepsi publik, itu bukan hanya publik di domestik, tapi juga di dunia internasional terhadap Jokowi itu betul-betul ancur-ancuran. Dan ini tentu saja buat mereka itu sangat merugikan. Pertama tentu citra Jokowi, yang kedua itu adalah strategi jangka panjang bagi dia untuk melanggengkan dinastinya. Kenapa? Karena kan selama ini Jokowi selama 10 tahun itu kan dia sudah bersusah payah berbagai macam cara termasuk tadi pengerahan buzzer, lembaga survei dan sebagainya untuk membentuk citra positif dari Jokowi dan kemudian Jokowi kan disebut-sebut sebagai salah satu presiden paling berhasil bahkan terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia dan selalu saja justifikasinya adalah tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi yang dihasilkan oleh lembaga survei. Oke, pas perdebatan apakah itu memang berhasil meyakinkan publik atau tidak gitu. Saya kira itu bisa kita perdebatkan karena hasil survei itu sendiri sudah juga layak diperdebatkan atau bahkan layak diragukan. Tapi realitasnya hari ini dengan publikasi dari posisi RP ini langsung berantakan semuanya. Seperti saya sebut sebelumnya, ini seperti bunyi pepatah, panas sepanjang tahun dihapus oleh hujan sehari. Ini memang betul-betul membuat berantakan dan wajar kalau kemudian para buzzer Jokowi, para pendukung Jokowi atau ternak Jokowi begitu netizen menyebutnya itu mengamuk, marah besar dan meminta agar posisi RP itu menunjukkan buktinya bahwa apakah betul Jokowi itu korupsi, kayak gitu ya. Ini sudah berubah nih. Kalau sekarang ini narasi dari para ternak Jokowi itu sudah mulai bergeser ya. Kalau sebelumnya mereka mencoba mendinai dengan menyatakan bahwa posisi RP itu sudah mencabut publikasinya, sekarang mereka menyatakan bahwa mereka minta bukti itu. Dan mereka memang mendapat justifikasi dari OCC RP karena OCC RP kemudian lewat co-foundernya yakni Drew Sullivan itu memberikan semacam klarifikasi soal korupsi itu. Jadi memang betul dia mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial selama menjabat. Nanti dulu ya, jangan ini kan biasanya kalau para ternak Jokowi akan dipotong tuh kan tidak memiliki bukti ya. Mari kita biasakan membaca berita lebih lengkap dan tidak hanya sepotong-sepotong. Namun, lanjut Drew Sullivan ini, kelompok masyarakat sipil dan ahli mengatakan pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu, Jokowi juga dijelaskan oleh OCC RP ini bahwa Jokowi itu dikritik karena dinilai merusak proses pemilihan umum untuk menguntungkan putranya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto. Sampai di sini masih ada pertanyaan tentang mana buktinya gitu ya. Karena sekali lagi tolong dipahami bahwa yang dimaksud korupsi itu dalam pengertian yang lebih luas. Dan kalau soal definisi ini kan sebenarnya Indonesia sudah lama mengadopsinya. Tidak lama setelah Presiden Soeharto, Presiden selama 32 tahun dijatuhkan dan melalui proses reformasi kan kemudian muncul TAP MPR yang namanya KKN. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi ini adalah satu keluarga, satu rumpun besar ya. Namanya korupsi itu ya tadi ada kolusi, korupsi, dan nepotisme dan itu sudah diakui. Ini jelas
dalam kasus yang ini, dalam kasus Gibran Rakabuming, nggak ada perdebatan lagi karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memecat paman Gibran, Anwar Usman, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Hanya saja kan memang KPU yang waktu itu masih di bawah kendali sepenuhnya dari Jokowi itu kan kemudian tetap meloloskan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Nah, apapun tetap saja melekat bahwa Gibran Rakabuming itu adalah anak haram konstitusi, nggak bakal bisa dihapus sampai kapanpun. Itu saya kira yang mesti dipahami. Kita simak lebih lanjut pernyataan dari Drew Sullivan yang dirilis pada hari Jumat tanggal 3 Januari kemarin ya. Ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi. Seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat mengawasi. Kami juga akan terus mengawasi. Nah, ini penting ya. Jadi artinya OCCRP ini nggak lepas tangan begitu saja. Dia akan terus mengawasi itu dan saya kira ini sekarang ketika terjadi heboh seperti ini, OCCRP pasti akan dapat sekali banyak masukan-masukan data-data yang dikirim oleh para netizen terutama dari Indonesia. OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa saja yang masuk nominasi termasuk Jokowi. Mereka hanya memasukkan nama finalis dari dukungan terbanyak secara daring. Pemenang penghargaan tokoh terkorup pada 2024 adalah mantan pemimpin Suriah Bashar al-Assad. Ini penghargaannya itu dalam tanda petik ya. Alasannya karena peran Assad dalam mengacaukan Suriah, pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan massal hingga korupsi. Dan penghargaan itu, ini penting ini, diputuskan juri yang berasal dari masyarakat sipil, jurnalis hingga akademisi. Dan OCCRP itu menerima lebih dari 55.000 kandidat. Bayangkan ya, termasuk tokoh politik terkenal hingga individu yang tidak dikenal. Proses seleksi akhir OCCRP berdasarkan penelitian investigatif serta keahlian kolektif jaringan organisasi tersebut. Menurut OCCRP, pemberian gelar ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi serta kejahatan terorganisasi. Jadi dari sini clear ya bahwa jangan dipikir bahwa kalau yang disebut korupsi itu hanya kemudian nyolong duit dan itu yang sudah harus dibuktikan di pengadilan. Sebenarnya gampang kalau mau membuktikan itu karena kan sudah juga ada laporan dari KPK misalnya ya. Dan inilah yang kemudian disoroti juga oleh media-media internasional, terutama ini dari negeri jiran kita. Ada media dari negeri jiran kita, Channel News Asia itu juga melaporkan soal ini dan mereka juga menyoroti adanya tuntutan untuk membuktikannya di pengadilan dan ini kalau Channel Asia News Asia itu mengutip desakan dari PDIP karena PDIP ini kan sekarang juga mendesak agar ini menjadi semacam bahan petunjuk bagi para penegak hukum terutama KPK, Kejaksaan Agung dan juga kepolisian untuk mengusut dugaan korupsi dari keluarga Jokowi. Korupsi yang dalam pengertian nyolong duitnya ya gitu ya, termasuk juga gratifikasi lah ya dalam soal ini. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. The winning title ultimately went to former Syrian President Bashar al-Assad. Shani Bhavani with this report. A finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year. The nomination has pushed Indonesia's former president Joko Widodo back into the spotlight. Awarded annually by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP, the title serves to promote accountability and draw attention to those who do the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption. Mr. Widodo's inclusion in the nominations has prompted his former party, the Democratic Party of Struggle, or PDIP, to call on the authorities to investigate the former president for corruption, saying the report could be a reference for the country's anti-graft body and other institutions, such as the National Police and the Attorney General's Office, to look into Mr. Widodo and his family. Remember, the PDIP, which is Indonesia's largest political party, officially fired Mr. Widodo in December. Relations soured after he backed rival Prabowo Subianto for president. In response to the nomination, Mr. Widodo has questioned what he was corrupted for and asked for proof.
An anti-graft agency spokesperson, meanwhile, has said that any evidence should be brought to the anti-graft body and other agencies, and that all Indonesians are equal in the eyes of the law. Chandni Vatwani, CNA, Jakarta. Nah, selain Channel News Asia, The Australian juga menyebutkan begitu ya, menyoroti soal ini. The Australian itu menulisnya dengan judul Indonesia's Widodo Among World's Most Corrupt Leaders, ya. Dan di situ dia juga menyatakan bahwa Joko Widodo claim he has been slandered. Jadi dia disebutkan bahwa ini dia itu difitnah dengan menempatkan namanya itu di antara Bashar al-Assad dan pemimpin Afrika ya. Jadi Jokowi ini kan memang berada di urutan ketiga kalau dari daftar nama 6 orang tokoh terkorup di dunia, pemimpin terkorup di dunia itu. Yang nomor 1 memang Bashar al-Assad. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menyimaklah kembali ya. Apa sih yang dimaksud korupsi itu? Karena memang kalau dalam yang dipublikasikan oleh OCCRP sebelumnya disebutkan oleh Drew Sullivan itu termasuk manipulasi dalam soal kampanye, termasuk kemudian penjarahan sumber daya alam dan sebagainya. Dan ini dalam pengertian korupsi dalam pengertian yang lebih luas yang disebut sebagai korupsi kebijakan. Dan korupsi kebijakan itu jauh lebih dahsyat ketimbang hanya korupsi yang nyolong begitu ya. Karena kalau korupsi kebijakan itu dampaknya sangat luas dan sistematis terencana gitu. Karena ini kemudian dia tidak hanya menguntungkan orang lain seperti definisi tidak pidana korupsi kan, memperkaya diri sendiri atau merugikan orang lain dengan merugikan keuangan negara itu ya kan, itu secara umum terminologinya rumusan dalam KUHP-nya seperti itu gitu ya. Tapi sudah menjadi pemahamannya secara luas dan diterima oleh komunitas internasional bahwa namanya korupsi itu tidak sebatas itu terlalu kecil. Yang lebih berbahaya memang korupsi kebijakan ketika seorang pemimpinnya itu korup. Nah, saya kira kita simak kembali ini ya. Apa sih yang menjadikan Jokowi itu disebut sebagai terkorup? Ini kalau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum itu kan melihatnya setidaknya ada 10 faktor. Yang disebut, mengapa Jokowi itu disebut layak sebagai tokoh terkorup di dunia. Mari kita bahas dan silahkan ini para ternak Jokowi, para buzzer, para pendukung Jokowi untuk membantahnya dan memperdebatkannya. 1, pelemahan KPK secara sistematis. Ada tidak? Saya kira ini sudah jadi diskusi bertahun-tahun ya soal ini. Memang sejak di era Jokowi ada revisi Undang-Undang KPK dan kemudian menjadikan KPK itu lemah dan hanya efektif untuk alat kekuasaan, menyandra para kawan-kawan sekutu yang mau berkhianat pada Jokowi dan kemudian melibas para lawan-lawan politiknya. Yang kedua, revisi Undang-Undang Pertambangan dan Minerba. Ini dahsyat ini ya korupsinya ini. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh KPK di era kepemimpinan Abraham Samad, kalau saja korupsi di sektor minerba ini berhasil ditumpas oleh pemerintahan itu minimal karena setiap orang di Indonesia itu bisa digaji 20 juta. Setiap orang ya, bukan keluarga ya. Bayangkan kalau keluarga itu ada 3 orang ya penghasilannya akan 60 juta sebulan. Ya, kalau 5 ya 100 juta sebulan. Itu kalau korupsi di sektor minerba itu bisa diminimalisir atau bisa ditumpas sama sekali. Kemudian soal lahirnya Undang-Undang Omnibus Law dan pengabaian check and balance. Omnibus Law itu jelas itu bagian dari proses yang karena DPR-nya semuanya dikuasai oleh Jokowi pada waktu itu 81%, yang menyisakan hanya PKS dan Demokrat yang menjadi oposisi. Waktu itu pun Demokrat juga posisinya ala-ala saja gitu ya. Dan ini memang tidak ada check and balance, akhirnya undang-undang seperti Omnibus Law itu ya langsung disahkan oleh DPR. Kemudian yang keempat itu rezim nihil meritokrasi. Ini berantakan sekali ya meritokrasi itu terutama yang sangat terlihat itu di kepolisian, kemudian di TNI. Ini kan orang-orang dekat Jokowi semua yang dinaikkan menjadi pemimpinnya di sana ya. Kemudian dan ini dengan cara seperti ini kan dia kemudian mengendalikan kekuasaannya, dan ini sekarang pelan-pelan mulai diperbaiki oleh Prabowo. Beberapa perwira tingginya yang jadi orangnya Jokowi itu kemudian dimutasi bahkan dimasukkan kotak gitu. Yang kelima, menghidupkan kembali dui fungsi militer. Tanda-tandanya sangat jelas ya tadi itu dengan menempatkan orang-orangnya di pojok pimpinan TNI dan Polri dan kemudian juga memberi peran-peran politik yang besar pada mereka. Yang keenam, badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Ada yang mau bantah? Banyak sekali ini para buzzer itu yang kemudian jadi komisaris.
tanpa kompetensi itu ya. Intelijen untuk kepentingan politik. Wah, ini kan ada pengakuan tersendiri dari Jokowi ketika waktu itu dia dalam pidatonya di depan para relawan bahwa dia punya semua data intelijen pergerakan partai-partai politik. Jadi ini nggak perlu cari buktinya, Jokowi mengakui sendiri. Kemudian represi dan kriminalisasi. Berapa banyak itu mereka-mereka yang kritis kemudian dikriminalisasi oleh Jokowi. 9, proyek strategis nasional merampas ruang hidup rakyat. Gampang sekali ini buktinya. Rempang, dan sekarang kalau nggak jauh-jauh di Jakarta, Pantai Indah Kapuk 2. Kemudian yang berikutnya nepotisme kekuasaan. Tadi ya, kita sebut soal Gibran yang jadi calon wakil presiden karena kekuasaan lewat kekuasaan Jokowi menggerakkan adik iparnya di Mahkamah Konstitusi dan banyak lain, termasuk juga tadi tuh orang hanya mempromosikan orang-orang dekat Jokowi di pucuk-pucuk pimpinan TNI dan Polri. Itu juga bagian dari nepotisme kekuasaan. Jadi dari situ saya kira memang sulit untuk dibantah kalau Jokowi itu kemudian persepsi publik yang muncul di Indonesia bahwa dia itu adalah tokoh terkorup, dan itu ternyata kemudian diakomodasi oleh OCCRP. Seperti dikatakan oleh OCCRP tadi kan, mereka tidak hanya menerima siapa yang terbanyak dan kemudian itu ditetapkan sebagai terkorup gitu ya. Artinya kalau kebanyakan yang memasukkan semacam polling begitu ya, itu kemudian di terkorup. Enggak, ini masih dikurasi lagi karena ada dewan jurinya, dan kemudian mereka ini kan anggotanya banyak sekali wartawan-wartawan investigasi dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Jadi ya ini nggak asal cuman pokoknya banyak-banyakan seperti yang dilakukan oleh polling atau mungkin oleh lembaga-lembaga survei yang selama ini memang digunakan oleh Jokowi, dibayar oleh Jokowi. Jadi saya kira ini nggak terlalu mengejutkan kalau kemudian ini membuat Jokowi juga kalang kabut, karena bagaimanapun juga OCCRP ini adalah lembaga yang cukup kredibel ya, tidak seperti yang coba di-downgrade oleh para ternak Jokowi sebagai lembaga yang abal-abal gitu, yang dipertanyakan bahkan disebut belakangan sebagai agen kepentingan dari asing, anti asing, terutama Amerika Serikat karena dibiayai oleh Amerika Serikat gitu. Nah di Indonesia ini juga kalau kita lihat terutama di Jakarta ya, sekarang hari-hari ini banyak sekali grafiti atau coretan di dinding yang menuntut agar Jokowi itu diadili. Ini banyak nih kalau kita lihat foto-fotonya yang muncul di media, di berbagai ruas Jakarta itu bermunculan grafiti-grafiti semacam ini. Saya nggak terlalu terkejut kalau dalam waktu sebentar lagi di era media sosial seperti sekarang ini juga bakal muncul grafiti yang sama di berbagai kota di Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat dari situ sangat terkesan Jokowi itu sekarang terpojok dan kemudian peternakannya bergolak karena seperti saya sebut juga ini, saya jadi ingat dengan sebuah novel dari George Orwell yang sangat terkenal ya. Ada novelnya yang terkenal, tapi yang ini yang disebut novelnya adalah Animal Farm ya. Itu jadi peternakan ya, peternakan buzzer dan peternakan pendukung Jokowi, dan Jokowi itu menjadi big brother-nya kalau mengambil analogi dari novel yang ditulis oleh George Orwell itu. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.